Hidayah dicari atau ditunggu? Bagaimana cara mencarinya? Waalaikumsalam. Sepertinya maskernya harus diturunkan, Pak Haji. Masalah hidayah. Apa bedanya hidayah taufik dengan hidayah taufik? Itu harus diusahakan, harus diikhtiarkan, begitu? Barakallah Bapak, jazakumullah khairan ya. Ini orang tua kita dari Musholla Al-Abrar. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat terus insyaallah. Jadi dijelaskan oleh para ulama, hidayah itu tanqasimu ila qismaini. Hidayah terbagi menjadi dua. Ada hidayatul ilmi wal irsyad wal bayan wad dilalah. Ada hidayah yang pertama, hidayah dalam bentuk ilmu, dalam bentuk irsyad, petunjuk, dalam bentuk bayan, penjelasan. Hidayah jenis yang pertama ini dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidayah dalam arti menjelaskan, menunjukkan, lalu apalagi memberikan arahan, itu dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam bentuk yang paling sempurna. Bahkan dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam riwayat dikatakan, inni utitu jawami al-kalim. Aku telah diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat-kalimat yang singkat lafaznya tapi luas maknanya. Singkat katanya tapi luas maknanya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan fasahah. Apa itu fasahah? Kefasihan dalam berbicara, kefasihan dalam menjelaskan kebenaran. Itu dimiliki oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenis hidayah yang kedua adalah hidayatut taufiq. Hidayatu at-taufiq. Apa itu hidayah taufik? Petunjuk untuk mengikuti atau melaksanakan kebenaran yang sudah dia dengar dan dia ketahui. Jadi ketika seseorang mendengar kebenaran atau mengetahui kebenaran, maka dia telah mendapatkan hidayah ilmu. Dan ketika dia mengamalkan kebenaran itu, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah taufik. Terkait dengan hidayah ilmu, Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau itu, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar menunjukkan manusia ke jalan yang paling lurus. Itu maksudnya hidayah ilmu. Terkait dengan hidayah taufik, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Abu Thalib telah mendapatkan hidayah ilmu, betul atau tidak? Betul. Tetapi tidak mendapatkan hidayah taufik. Apa penyebabnya?
Salah satunya adalah karena taklid kepada nenek moyang. Taklid kepada nenek moyang. Taklid itu kan ada 3. Ada taklid kepada nenek moyang, ada taklid kepada para ulama dan ahli ibadah, dan ada taklid kepada para pemimpin dan penguasa. 3 hal ini seringkali menghalangi manusia dari mana? Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapatkan nenek moyang kami di atas satu ajaran, dan kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Orang Yahudi dan Nasrani mereka menyimpang karena berlebihan ketika taklid kepada para pendeta. Allah berfirman dalam Al-Quran, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta dan ahli ibadah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka menghalalkan yang haram lalu diikuti, ya, mengharamkan yang halal diikuti. Itulah bentuk peribadatan siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Dan yang ketiga adalah taklid kepada para raja. Ya, Allah berfirman, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dahulu ketika di dunia kami mentaati para pemimpin dan para raja di dunia sehingga kami tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, karena para raja dan penguasa telah menyesatkan kami, timpakan kepada mereka 2 kali penderitaan dibandingkan azab yang kau timpakan kepada kami. Saat itu Abu Talib hadarathu al-wafah. Kematian datang menghampiri Abu Talib. Rasulullah kaget, lalu buru-buru datang menemui pamannya sambil berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Katakan kalimat itu wahai pamanku, satu kalimat yang dengannya aku membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Abu Jahal dan Abdullah ibni Abi Umayyah berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau akan mengucapkan kalimat itu yang dengannya engkau membenci agamanya siapa? Abdul Muttalib. Maka diulang oleh Nabi, katakan. Maka Abu Jahal pun mengulangi kalimat yang sama. Sampai akhirnya Abu Talib berkata, ana ala millati Abdul Muttalib. Aku tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Maka kematian pun datang menghampirinya. Maka Nabi pun bersedih. Ya, beliau bersumpah, ya wahai pamanku, demi Allah, aku akan memintakan ampun untukmu selama Allah tidak melarangku. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah pantas bagi nabi dan orang yang beriman meminta ampun untuk orang-orang musyrik, walau kanu ulil qurba, walaupun mereka itu kerabat mereka sendiri. Maka Nabi makin sedih. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Hidayah dicari atau ditunggu? Bagaimana cara mencarinya? Yang paling dasar apa? Menuntut ilmu, ya, melaksanakan sholat berjamaah,
Apakah melaksanakan salat berjamaah adalah salah satu cara menjemput hidayah? Betul. Siapa yang biasa ikut pengajian? Yang ikut salat jamaah atau yang malas salat jamaah? Yang ikut pengajian di Asy-Syifa mayoritas jamaah salat berjamaah atau yang biasa salat di rumah? Itulah gambaran sederhana cara kita menjemput hidayah. Itulah gambaran sederhana cara kita menjemput hidayah. Siapa yang melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, maka akan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang datang setelahnya. Bapak niat ingin salat maghrib, tapi bapak mendapatkan pahala berjalan menuju masjid, pahala qabliyah, pahala ba'diyah, pahala salat berjamaah, pahala berzikir, pahala menuntut ilmu, pahala i'tikaf. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang mau memberi, mau bertakwa, percaya kepada akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra. Setelah dia memberi, ya, dia mau bertakwa. Setelah dia mau bertakwa, bertambah keyakinannya. Akhirnya rangkaian kebaikan itu mendatangkan satu kenikmatan yang besar dari Allah. Apa kenikmatan itu? Allah mudahkan dia menuju jalan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan jalannya menuju apa? Jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan kebaikan. Tapi kalau malas salat berjamaah, dia sudah kehilangan apa? Kebaikan yang sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab.